Yo, halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Wah, udah berapa bulan nih aku gak bikin video. Sebelumnya mohon maaf nih karena aku sibuk kuliah dan lain-lain, jadi aku gak bisa upload video. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakalan cerita-cerita atau berbagi cerita ke kalian, cerita-cerita horor yang orang-orang atau teman-teman aku yang kirim ke aku buat dibagiin ceritanya. Ya udah, gak usah lama-lama lagi. Langsung aja ke cerita yang pertama. Cerita ini dikirim, kita samarin aja namanya Wildan, dengan judul Rumah Saudara yang Angker. Waktu itu pas masih kuliah tahun 2021 di kota Semarang, aku dititipin rumah saudaraku karena saudaraku pindah tugas kerja ke kota lain. Dalam hati, lumayan nih hemat uang kos. Awal aku tinggal di rumah ini sangat-sangatlah nyaman. Secara ini adalah perumahan elit yang fasilitasnya semua ada. Setelah 1 bulan aku tinggal di sini, mulailah satu persatu keanehan muncul. Awalnya sih biasa aja, gak aku ambil pusing. Tapi pada suatu malam, waktu itu pukul 2 pagi muncul gangguan yang bikin merinding. Emang kalau malam-malam aku gak pernah tidur cepat. Nah, waktu itu aku lagi nonton TV di ruang keluarga. Tiba-tiba ada suara brak. Pertama-tama aku cuekin tuh. Terus bunyi lagi nih. Dalam hati, palingan juga itu tikus. Gak lama bunyi lagi tuh untuk ketiga kalinya. Suaranya ini keras banget, kayak orang lagi nutup pintu mobil. Langsung di situ aku kaget. Aku kepikiran bahwa mobil ini bakal dimaling. Tapi di situ aku bingung karena gerbang depan itu udah aku kunci dan aku gembok. Dan kalaupun gak digembok, pasti kedengaran suara gerbang dibuka. Di situ posisi aku sendirian, gak ada siapa-siapa di dalam rumah. Oh, jadi waktu saudaranya pergi, mungkin si mobil saudaranya ini gak dibawa buat kerja. Jadi si mobilnya ini disimpan di rumahnya ini. Nah, mungkin kejadiannya malam ini ya otomatis pintu gerbang itu udah ditutup ya, udah digembok. Lanjut, aku inisiatif ngambil sajam ya buat jaga-jaga katanya. Sambil deg-degan, aku beraniin diri buat cek ke gerbang depan ada apa. Aku cek lewat jendela. Pas aku ngintip lewat jendela nih, kok gak ada siapa-siapa katanya. Di situ aku keluar nih buat mastiin suara apa yang tadi kedengeran keras banget itu. Pas aku cek ke mobil, semuanya masih kekunci aman dan gerbang di depan pun masih tergembok dengan aman katanya. Nah, waktu itu badan aku langsung merinding. Buru-buru aku mau masuk lagi ke rumah. Baru aja aku mau balik badan ke rumah, tiba-tiba ada suara aneh dari belakang. Suaranya jelas banget, suara cewek nangis. Refleks aku nengok ke belakang. Nah, di depan rumah dia ini katanya ada pohon yang besar. Nah, waktu dia refleks nengok ke belakang, otomatis dia nengok ke pohon yang ada di depan rumahnya itu. Dan alangkah kagetnya aku waktu aku lihat ke atas pohon itu, aku ngelihat ada sosok perempuan berbaju putih kotornya kayak kotor tanah gitu, coklat-coklat. Rambutnya acak-acakan, kusut banget, sedang duduk di dahan pohon itu. Sambil duduk, dia mengayun-ayunkan kakinya sambil yang tadinya menangis sekarang jadi ketawa cekikikan, sangat menyeramkan. Merinding. Suara ketawanya ini beda sekali dengan yang pernah aku dengar di film-film. Suara ini lebih menyeramkan. Tanpa pikir panjang, aku langsung lari. Tapi anehnya aku gak bisa lari. Badan aku kaku dan keringat dingin keluar banyak banget. Di keadaan itu, aku ngerasa kayak ada sesuatu yang ngedeket di belakang aku ini pelan-pelan. Ketika aku berbalik ke belakang, ya Allah,
tepat di depan muka aku ada sosok wanita yang di atas pohon itu. Kini terlihat sangat jelas mukanya. Mukanya hancur, darahnya ada di mana-mana, matanya putih semua, gak ada yang hitamnya. Mulutnya menganga lebar sekali sambil tertawa sangat menyeramkan. Merinding. Aku bacain ini jam 11.31 malam. Di situ aku nutup mata dan baca doa yang aku bisa. Lalu setelah baca doa, badan aku bisa balik lagi digerakin dan aku maksa lari ke dalam rumah. Akhirnya aku bisa masuk ke rumah, langsung aku kunci pintu depan dan ngencengin suara TV. Dan langsung masuk ke dalam selimut. Suara tertawa perempuan itu masih terdengar sangat jelas, seakan dia mengelilingi ruang tamu ini. Keringat dingin terus-terusan keluar dari badan aku. Dan gak lama dari itu aku pun ketiduran karena ketakutan. Keesokan paginya aku mutusin buat pergi dari rumah itu selama 2 hari, nginep di rumah temanku, sekalian ngajak apa ada yang mau nemenin aku tinggal di rumah yang menyeramkan itu. Dan akhirnya ada yang mau nemenin aku tinggal di sana. Temanku ini gak ada rasa takut sama sekali sama mereka. Dan akhirnya setelah berkemas sore harinya, setelah 2 hari itu aku langsung pergi ke rumah sama teman aku ini. Nah, sampainya di depan gerbang rumah saudaraku ini, aku ketemu sama bapak-bapak tetangga di situ. Nah, dan alangkah kagetnya waktu dia nanya ke aku setelah dia nyapa, Masnya semalam ada acara apa ya di rumah? Kok setiap jam 2 pagi itu berisik banget, kayak ada yang masak-masak gitu di belakang, gontrang gontreng. Ada acara apa ya? Katanya itu. Di situ aku makin merinding sampai ngeluarin keringet dingin, dan akhirnya aku ceritain ke si bapak-bapak yang tadi tetangga aku itu kejadian sebenarnya, bahwa 2 hari sebelumnya aku ngalamin kejadian yang sangat-sangat menyeramkan, yang bertemu sama si perempuan menyeramkan tadi. Dan selama 2 hari itu aku gak ada di rumah. Nah, rumah ini kosong, gak ada siapapun di dalam rumah ini. Di situ aku langsung nanya ke teman aku nih, dia masih berani nggak tinggal di rumah ini. Cukup sekian mungkin cerita pertama kali ini. Ya bakal ada cerita-cerita selanjutnya karena aku udah dapat beberapa cerita yang tinggal aku bacain ke kalian. Sebelumnya mohon maaf karena aku jarang banget upload video karena kesibukan aku kuliah dan kemarin aku magang. Jadi banyak banget tugas, sidang, jadi aku nggak bisa upload video gitu. Jangan lupa subscribe, ya terserah kalian lah mau subscribe atau enggak, like juga, share juga lah ke teman-teman kalian kalau misalnya kalian suka sama video ini. Bye, peace, subscribe ya.